Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Ivan, hanya di cerita gue. Video kali ini gue mau ceritain masih tentang Pak Rudi yang ngalamin teror di kontrakannya. Yang baru bergabung, sebelum nonton video ini gue saranin untuk tonton cerita yang sebelumnya, karena ini lanjutannya ya. Ini yang bannernya yang ini, linknya di sini nih. Gue taruh. Gue saranin nonton yang itu dulu sebelum masuk ke cerita yang ini. Oke, tapi sebelum gue lanjut ceritanya, gue mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel cerita gue, like, komen, dan share video-videonya. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari cerita gue. Dan yang udah subscribe, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah membantu mengembangkan channel ini. Oke deh, langsung aja, ini lanjutan ceritanya. Setelah kejadian demi kejadian, malam itu berganti, ada kejadian lagi. Yang terakhir itu dialami sama Pak Hendra yang dia dengar suara dari atap rumah itu. Nah, esok harinya ternyata Pak Robi pun nggak luput dari gangguan teror tersebut. Jadi besok malamnya itu Pak Hendra dan Pak Jaya malah nggak ngalamin apa-apa, tapi si Pak Robi dia sekitar jam 1 malam, dia bilang sekitar jam 1 malam dia dengar suara buka pintu, terus dengar orang masuk ke dalam kontrakan. Kali ini dia nggak keluar, mungkin dia pikir ya si Agus ini udah pulang lagi kontrakan. Sampai besok paginya jam setengah 5 ke jam 6 dia keluar, ngelihat kamar si Agus masih ketutup rapi dan masih digembok. Tapi dia masih berpikir ya kalau si Agus itu semalam itu udah pulang, mungkin pagi-pagi atau subuh itu si Agus sudah keluar lagi atau kemana. Nah, dia masih pikir biasa aja, masih positif. Singkat cerita, malamnya lagi nih, di jam 1 juga Pak Robi ngalamin lagi hal yang semalam terjadi. Buka pintu, masuk rumah, suara aktivitas dalam rumah, dalam kontrakan, udah gitu hilang. Diulangi lagi, esok paginya Pak Robi bangun, melihat lagi itu nggak ada lagi, ternyata masih ketutup rapi dan masih digembok. Itu kamarnya Agus. Saat itu Pak Robi ngerasa aneh ya, karena 2 malam dia ngalamin kayak gitu. Buka pintu, orang masuk ke kontrakan, udah gitu hilang. Ditelepon lah si Agus ini sama Pak Robi. Tapi sayangnya handphone si Agus ini nggak diangkat-angkat pas Pak Robi nelpon. Setelah nelpon Agus nggak diangkat-angkat, Pak Robi ngomonglah ke Pak Hendra kalau dia ngalamin hal yang sama selama 2 malam. Di mereka singkat cerita mereka ngobrol masalah ini dan ada usulan kalau misalnya malam ini ada kejadian yang aneh lagi, besok pagi atau besok siang kita bertiga ke rumahnya Pak Abdul. Karena tahu sendiri ya, Pak Abdul itu orang yang bisa dibilang orang bisa lah dalam hal kayak gitu di kampung itu. Singkat cerita, malam harinya biasanya kan Pak Jaya, Pak Hendra atau Pak Robi itu tiap malam itu di kamar, dalam kamar aja, dalam kontrakan masing-masing maksudnya ya. Nah, di malam itu mereka bertiga ngobrol bareng nih di depan, di teras kontrakan itu ya, sambil ngopi, ngobrol biasa, ngerokok gitu kan, biasalah bapak-bapak. Sekitar jam 11 malam, sekitar jam 11 malam itu kan yang diceritain dari kemarin itu, pohon besar yang di depan kontrakan itu ya pohon mangga ya. Itu sekitar jam 11 malam mereka bertiga nih dengar
suara dari atas atap kontrakan itu, suara kayak ada yang jatuh gitu. Wah. Suaranya sekali. Mereka pikir dahan pohon atau buah mangga nih jatuh gitu kan. Nah, setelah ditunggu, kalau yang jatuh itu mangga, itu berarti di depan mereka tuh pasti ada yang jatuh lah ya, karena tata begini jatuh itu kalau nggak di depan mereka ya di samping-sampingnya itu. Tapi setelah ditunggu lama itu nggak ada yang jatuh. Oke, satu spekulasi itu buah jatuh. Mungkin yang kedua, ada dahan besar yang jatuh karena ya patah gitu kan. Oke, mereka masih ngobrol, nggak hirauin tuh yang jatuh itu. Sekitar jam 12 kurang, mereka belum masuk ke kontrakan masing-masing, ada sekali suara lagi. Dan ternyata nggak ada apa-apa lagi. Nungguin buah yang jatuh itu, nggak ada yang jatuh ke bawah, atau itu suara dahan lagi yang jatuh. Dan mereka pikir dengan logikanya aja, kalau misalnya dahan yang besar jatuh, mungkin kalau pertama kali jatuh itu mungkin bisa dibilang oke, itu dahan. Tapi untuk yang kedua, mereka pikir nggak mungkin dahan untuk jatuh kedua kalinya, atau dua dahan jatuh dalam waktu yang nggak lama gitu. Mereka mulai agak was-was ya, apa sih suara itu. Nggak lama kemudian, mungkin selang 10 atau 15 menit dari suara jatuh kedua itu, ada suara ketukan kaca. Karena kontrakan mereka tuh masing-masing depannya ada kaca ya, kaca jendela itu. Jadi ada ketukan yang nggak terlalu keras. Kalau misalnya ketukan keras itu kan dekat dari mereka, mungkin karena mereka di luar. Kalau diketuk dari luar itu mungkin telah kedengaran jelas. Tapi ketukannya ini kayak orang ngetuk kaca jendela itu dari dalam. Jadi agak sedikit samar ya. Tetap. Dan itu nggak sekali diemin. Yang kedua kali mereka ada sadar, wah, itu ketukan apa? Itu suara apa gitu? Ada suara, Pak. Kalau mereka pikir itu anaknya Pak Robi ngetok kaca dan manggil bapaknya. Nah, dari situ mereka balik kanan semua, melihat ke kontrakannya, melihat ke kamar Pak Robi, karena pintu masih dibuka ya. Pak Robi itu melongok sedikit ke ke dalam kontrakannya gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus Pak Robi bilang, ya udah sebentar Pak, saya ke dalam dulu, mungkin anak saya manggil. Oke, jalanlah Pak Robi ke dalam kontrakan, dan ternyata anaknya Pak Robi, dua orang itu dan istrinya masih tertidur pulas. Dalam arti, kalau situasi tidur pulas gitu, kondisi begitu, nggak mungkin anaknya untuk bangun cepat gitu loh, dari ngetok terus manggil Pak. Nggak lama kemudian masa dicek itu anaknya lagi tidur, dan kondisinya itu kayak tidur terus lah, jadi kayak nggak ada dia tuh gerak apa-apa. Pak Robi merasa aneh, balik lagi lah, cuma dia nggak nunjukin ya rasa keanehannya itu ke Pak Jaya sama Pak Hendra. Balik lagi ya ke depan Pak Robi itu, terus ditanya, anaknya Pak? Kata Pak Robi nggak mau kasih cemasnya itu, dia bilang, ya anak saya. Oh yaudah gitu kan, ngobrol lagi tuh mereka bertiga. Gak lama kemudian ada satu ketukan lagi kaca. Dan ada lagi suara yang manggil, Pak. Tapi kali ini suaranya nggak cuma suara panggilan Pak aja ya. Tuh, Pak, bukain pintu. Yang kedua kali suara gitu, Pak, bukain pintu.
disusul sama suara kayak pintu digoyang itu gitu. Nah, tapi yang bersuaranya itu bukan pintunya, tapi suara gembok yang ada di pintunya, pintu kamarnya Agus. Jadi gemboknya itu goyang sekencang mungkin, kayak orang digebrak-gebrak itu pintu. Saat itu mereka bertiga langsung ya apal dong kalau suara gembok itu ada di mana, karena saat itu gembok yang ada di pintu itu hanya di kamarnya Agus. Jadi mereka bertiga langsung nengok ke kamarnya Agus dengan pintunya Agus, gemboknya gerak-gerak sendiri, karena di samping pintu itu ada jendela kamar, kaca jendela. Di kaca jendela itu kelihatan ada sosok wajah cewek lagi begini, lagi jadi ini jendelanya mana ya, jadi ya di sini pintu, ini jendela, karena mereka sebelah sana. Jadi si cewek ini lagi ngeliat gitu, tapi nggak nunjukin wajah serem gitu. Cewek itu nggak nunjukin wajah serem, cuma asli kayak muka cewek, tapi mereka pun nggak tahu itu siapa. Dia cuma ngeliat ini. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung bubar masuk ke kontrakan masing-masing. Kalau misal malam itu terjadi sesuatu, besoknya kita ke rumah Pak Abdul untuk manggil ke situ, dicek deh gitu kan, ada apa di kontrakan ini, karena selama mereka tinggal di sana belum pernah ngalamin apapun hal-hal mistis. Oke, besoknya mereka ke rumah Pak Abdul, terus Pak Abdul diajak ke kontrakannya, dan Pak Abdul minta lebih baik undang Pak RT sama Pak ya yang punya kontrakan gitu. Sekitar jam 9 mereka panggil semua tempat. Setelah semua berkumpul di kontrakan, mereka bertiga ini cerita awalnya dari mana kok bisa begini gitu kan. Jadi Pak RT ini mutusin mungkin kalau untuk hal kayak gini diceknya itu mungkin kalau siang itu mungkin nggak bisa. Pak RT nyaranin gimana kalau malam nanti kita bareng-bareng cek di sini lagi jam 8 malam. Nah, tibalah malam itu jam 8 malam mereka berkumpul di situ. Dari awal pun kalau dirunut kejadiannya itu berawal dari kamarnya Agus, terus kok langsung ke Pak Jaya, ke yang ujung ujung, terus ke Pak Hendra, dan terakhirnya di Pak Robi. Nah, terus yang semalam itu kejadian adanya di Agus, di kamar Agus. Dan karena kamarnya Agus dikunci, mereka meminta yang punya kontrakan itu untuk membuka kunci kamarnya Agus dan disaksikan semua orang ya, jadi nggak ada kesalahpahaman nantinya. Singkat cerita dibuka lah kunci kamar si Agus. Saat si Pak Abdul ini ngelakuin juga ritualnya di kamar si Agus, disitulah si Pak Abdul dia ngerasa punya satu petunjuk. Nah, dari situ si Pak Abdul langsung keluar area kontrakan, panik dong semuanya kan, ada apa Pak? Semuanya kalau bisa ikut saya, dibilang kata si Pak Abdul ya. Kemana? Ayo ikut aja. Jadi si Pak Abdul ini jalan ke depan kontrakan, karena depan kontrakan itu ada pagar. Nah, terus di samping pagar itu ada, depan pagar itu ada jalan bisa sih untuk jalan kaki. Jadi di samping jalan kecil itu ada pepohonan yang besar, itu pohon mangga sama kebun-kebun gitu. Nah, di situ di area sekitar pohon mangga, si Pak Abdul ini keluarin satu senter ya. Jadi untuk sinarin daerah situlah. Mereka nggak tahu apa yang Pak Abdul cari, karena si Pak Abdul juga ditanya, Pak, nyari apa di sini? Terus kata si Pak Abdul, saya juga nggak tahu ini ada apa di sini, tapi dia bilang
menurut penglihatan saya ada sesuatu di daerah sini. Nah benar aja, setelah pas mereka nyeterin ke belakang pohon mangga itu, ada semacam tumpukan daun kering, mungkin daun-daun yang udah jatuhan dari pohon mangga itu sama ilalang itu kan. Nah di situ dia nemuin apa ya, dibilang satu alat ya gitu. Jadi bentuknya tuh ada atasnya itu batok kelapa yang udah bersih tapi udah menghitam, udah kotor, itu udah ada campur tanah, tapi batok kelapanya itu ditancepin ada kayak batang kayu ini kena kepala itu, dan kayak ada bentuk ini ya, tanda begini, tanda salib gini, dan ini ada bahan. Dan kalian tahu itu apa? Pak Abdul nemuin boneka Jaya Langkung. Sekarang Pak Abdul, nah ini nih penyebabnya. Udah langsung dibawa dalam kamar Agus. Mereka belum bisa pastiin ya ini punya siapa, ini dari mana. Jadi ya si Pak Abdul ini langsung ngelakuin ritual lagi di situ ya. Cuma sekarang ada si boneka Jaya Langkung itu di depan dia. Setelah itu si Pak Abdul ini bawa bonekanya keluar kontrakan, tapi nggak sampai ke pohon mangga, tapi cuma di teras kontrakan itu langsunglah mereka bakar itu boneka Jaya Langkungnya. Setelah dibakar, setelah habis, barulah Pak Abdul cerita ke mereka. Pak Abdul bisa mastiin kalau semua teror yang terjadi itu asalnya dari sini. Boneka ini ada yang pakai, ada yang mainin Jaya Langkung ini, terus sosoknya belum masuk, tapi boneka ini udah dibuang di belakang pohon mangga itu. Nah di saat sudah dibuang di pohon mangga, mungkin ada sosok yang sedang lewat atau memang udah ada di pohon mangga itu, tapi sebelumnya nggak mengganggu, ngelihat ada barang tersebut, karena Jaya Langkung itu menarik makhluk gaib ya. Yang udah dikasih mantra boneka itu, jadi sosok itu masuk ke boneka itu dan bisa mengundang atau memanggil teman-teman makhluk gaib lainnya. Nah makanya awalnya muncul sosok itu adanya di pohon mangga, dan karena pohon mangga itu berhadapan pas banget sama kamarnya Agus, otomatis kamar yang terdekat dari si pohon ini adalah ya kamarnya Agus. Oke, seperti biasa pesan gue selalu berdoa dan hati-hati di setiap melakukan kegiatan agar kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Gue Ivan Cerita, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.